Pemirsa yang budiman dimanapun berada, yang hadir juga selamat sore. Berjumpa lagi bersama kita dalam bedah buku Madinah yang Haram. Pada kesempatan kali ini kita akan mengungkap salah satu tema di dalam buku Madinah yang Haram ini adalah tentang konsep umat. Pak Lutfi, selamat sore. Selamat sore, Pak Yai. Menjelang malam ini. Menjelang malam. Agak berbeda ya suasana. Petang ya. Konsep umat. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, konsep umat ini salah satu konsep yang banyak disebut dalam berbagai istilah. Ummah itu atau umat atau ummah itu biasanya ini Pak Lutfi, berkonotasi atau dimaknani kepada satu golongan atau aliran teologis tertentu, sehingga seolah-olah ini menjadi pemisah. Ada umat muslim, ada umat non-muslim, dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah demikian? Tentu terbentuknya sebuah umat ini kan tidak serta-merta. Saya bertanya, benarkah demikian dan bagaimana proses terbentuknya konsep umat ini pada masa kenabian Muhammad? Ya, pertama saya akan menjawab secara singkat dulu apa yang menjadi pernyataan Anda. Ya, gitu. Anda menyatakan bahwa umat itu dalam konteks sekarang itu dimaknai aliran teologi tertentu. Iya, karena realitasnya memang begitu. Itu fakta. Fakta. Sekarang. Ya. Nah, di masa Nabi tidak. Nah, begitu. Di masa Nabi itu tidak, artinya umat itu menyeluruh ya, tidak mengacu kepada satu konsep teologi tertentu. Misalnya Ahlu Sunnah, Syiah atau Khawarij, itu tidak. Gitu. Jadi umat itu menyeluruh dan perbedaan agama dalam ummah itu blur, kabur ya. Itu di masa kenabian. Nah, gimana kok saya sampai kepada kesimpulan itu? Nah, ini. Ada satu buku itu yang ditulis Abdul Aziz Ad-Duri ini. Ini judulnya Takwinut Tarikhi li Umatil Arabiyah, Dirosah fi Huwayyah wal Wa'yi, begitu. Proses historis umat Arab. Studi tentang identitas dan kesadaran. Nah, ini sampai di sini argumen saya sudah terpatahkan ya, bahwa konsep umat itu tidak mengacu pada aliran teologis tertentu. Begitu. Dari sini kalau kita membaca Abdul Aziz Ad-Duri ini, konsep umat itu dinamis, Pak. Gitu. Dinamis itu berubah-ubah. Yang ingin kita baca itu konsep ummah di masa Nabi. Ya, konsep ummah di masa Nabi. Ya, konsep ummah di masa Nabi saya katakan itu menyeluruh, tidak terkait dengan konsep teologi tertentu. Artinya begini, mentang-mentang Ahlu Sunnah lalu kemudian itu hanya dia umat Nabi Muhammad. Ya, itu tidak. Karena klaim sepihak itu biasanya bahwa umat tertentu yang paling selamat, gitu kan? Umat yang lain akhirnya menegasikan yang lain, begitu. Itu tidak, begitu. Atau kelompok yang lain misalnya aliran tertentu mengklaim paling mengikuti Nabi Muhammad, hingga merasa dirinya paling umat. Itu juga tidak, begitu loh. Nah, bagaimana begitu? Sebetulnya umat itu di masa Nabi Muhammad itu. Di dalam bukunya Abdul Aziz Ad-Duri yang barusan saya perlihatkan kepada semua, termasuk ini, itu bahwa kita harus, di dalam buku ini dijelaskan tentang apa yang disebut dengan Arab. Itu loh. Awal. Yang dimaksud dengan orang Arab itu siapa? Itu. Dan sejak kapan mereka merasa berbeda dengan umat di luar Arab? Mulainya dari situ. Misalnya Anda Jawa ya. Sejak kapan Anda ini merasa berbeda dengan Bugis? Nah, ini ada proses pembentukannya, begitu itu. Nah, demikian juga di Arab. Nah, di buku Abdul Aziz Ad-Duri itu dijelaskan bahwa Arab ini
banyak digunakan mengacu kepada berbagai macam. Ada yang mengacu kepada bahasa. Misalnya Al-Mas'udi. Ya. Al-Mas'udi itu punya buku atau punya kitab kalau nggak salah ya, judulnya itu Tarikhul Mas'udi. Al-Mas'udi itu. Murujud Dhahab. Murujud Dhahab. Al-Mas'udi yang itu. Nah, itu yang namanya Arab ini mulai dari Babilonia, Ya. Assyria, Ya. lalu kemudian Syam, sampai ke wilayah-wilayah termasuk Irak. Bukan Iran ya, Irak. Itu menurut si Abdul Aziz Ad-Duri. Banyak yang menyebut mereka-mereka itu adalah Arab. Ada istilah-istilah itu, Arabaya, Arabia, lalu kemudian Aribah dan seterusnya. Begitu. Nah, Aribah itu. Ada lagi yang disebut Arab itu masuk wilayah-wilayah Antioch, Fustat, Ya. dan seterusnya. Nah, itu dikenal juga dengan Arab. Nah, ada lagi yang disebut itu kalau mengacu ke geografi, gitu ya. Ada lagi yang disebut dengan Arab Kohton, gitu. Ada lagi yang disebut dengan Arab Adnaniyah. Nah, begitu. Dari sekian klasifikasi ini muncul klasifikasi di era modern itu dengan dua klasifikasi untuk menyederhanakan menurut saya. Memudahkan ragam jenis Arab itu. Yaitu dikenal dengan istilahnya Arab Felix sama Arab Petra. Arab Felix sama Petra. Gimana perbedaan? Nah, Arab Petra itu untuk mengacu kepada Arab yang ada di wilayah tepi utara ya. Fustat, Antioch, lalu kemudian daerah-daerah sekitar Mediterania. Itu Petra. Gitu. Nah, di luar itu kan di utara begitu ya. Lalu di selatannya itu yang kita sebut misalnya kayak Kohton. Kohton itu misalnya kayak di Yaman dan seterusnya. Itu disebut dengan Felix. Jadi ada Arab Petra, ada Arab Felix. Arab Petra, ini, Arab Felix. Istilah-istilahnya dikenali dulu. Ya. Gitu. Ada disebut dengan Arab Kohton. Kohton itu misalnya kayak Yaman, atau Arab Selatan, atau juga Arab Adnan itu seperti Arab Utara. Itu misalnya Mekah itu masuk dengan Arab Adnan. Nah, ini keturunan Ismail. Gitu ya. Makanya Arab Adnan itu disebut dengan Musta'ribah. Musta'ribah itu terarabisasi karena Nabi Ismail itu bukan Arab. Sudah ya. Ada ini ya. Kontaminasi. Istilahnya akulturasi. Akulturasi genealogi. Ya. Nah, sementara yang Arab itu mengacu kepada Arab Kohton itu. Yang asli. Termasuk Jurhum, istrinya dari Nabi Ismail ini Arab. Nah, Nabi Ismail berikut keturunannya itu disebut dengan Musta'ribah. Musta'robah, terarabisasi atau orang yang mengalami naturalisasi. Naturalisasi akhirnya menjadi Arab. Nah, begitu. Ini dari sisi klasifikasi geografi, gitu, dan klasifikasi istilah-istilah yang disebut dengan Arab. Nah, lalu kemudian perbedaan kosakata Arab ini, baik Felix ataupun Petra ataupun Musta'ribah ataupun Arab begitu. Ada lagi Pak, Arabi. Apa itu? Suku-suku pedalaman. Arabi itu mengacu kepada Badui. Orang-orang yang hidupnya di pedalaman gitu ya. Yang pekerjaannya itu kalau enggak bertanam ya, seperti pertanian itu, atau mereka ini menggembala onta. Sudah tentu Arab asli atau belum tentu itu? Istilahnya Arabi. Jadi Arabi itu untuk menyebut orang pedalaman. Baik itu itu asli lahir di situ maupun tidak, pokoknya pedalaman Arabi. Gitu. Arabi itu mengacu kepada jenis pekerjaan dan lokasi tempat tinggal. Nah, misalnya Arabi itu pedalaman. Pedalaman itu ada yang nomad,
tidak hidup menetap. Ada yang menetap. Yang menetap itu misalnya pekerjaannya adalah muzaroah. Pedagang. Muzaroah itu bertani. Bertani. Nah, ini terkait dengan beberapa istilah-istilah yang mengacu kepada Arab. Nah, kemudian pembahasan yang kedua di Abdul Aziz Ad-Duri ini menyangkut relasi. Bagaimana relasi antar Arab Petra sama Arab Felik, atau Arab sama Musta'ribah, atau A'robi, gitu. Antara suku-suku yang ada di Arab itu bagaimana hubungan, relasi hubungannya, gitu. Ternyata hubungan di antara mereka itu tidak harmonis. Kesadaran wahyi itu yang ada adalah kesadaran suku. Gitu loh. Jadi tidak ada istilahnya bangsa itu. Yang ada adalah suku. Gitu loh. Nah, bangsa dalam konteks misalnya ya, bangsa itu seperti bangsa Indonesia itu kan mengacu kepada kesadaran kita sebagai Jawa, Bugis, lalu kemudian Sunda. Ketika orang-orang ini hidup di luar negeri, mereka merasa berbeda dengan Amerika, dengan itu kesadaran namanya, kesadaran sebagai bangsa. Jadi kendati Anda di sini dengan orang Madura itu tidak berkomunikasi, nanti ketika Anda menjadi TKW di luar negeri misalnya di Amerika, ketemu dengan orang Madura, ada perasaan Indonesia. Sama gitu loh. Sama-sama Indonesia. Nah, itu namanya kesadaran. Syu'ur, wahyi gitu ya. Betul. Berarti pada saat itu Arab belum terbentuk itu ya? Belum, gitu loh. Merasa sama-sama Arab itu enggak. Belum. Tapi suku masing-masing. Yang ada kesadaran suku, gitu. Kesadaran suku, lah suku itu kan banyak. Ya. Ada suku, misalnya suku yang dikenal itu Arab Butoh, gitu. Arab Butoh sama Arab Zawahir. Arab Butoh itu mengacu kepada Arab dalam. Arab dalam itu orang yang hidup di sekitar Mekah. Arab Butoh itu orang yang hidup di luar daerah Mekah. Itu Arab Zawahir, gitu loh. Nah, yang ada itu, gitu. Karena kesadaran sebagai sebuah bangsa, gitu. Al-wa'yu fi syu'ub, gitu. Itu belum muncul, maka yang terjadi relasinya saling bertengkar. Gitu loh. Karena ini ya, adu gengsi atau persoalan lain. Adu gengsi, suku, begitulah. Ini misalnya kalau Anda membaca karya-karya awal, sebelum karya-karya Muslim, jadi orang Arab itu karya-karya awalnya itu biasanya Ayyamul Arab. Ayyamul Arab itu satu kitab yang menjelaskan tentang suku-suku ini membanggakan suku-sukunya, sehingga dia menggambarkan sukunya itu dengan gambaran heroik. Gitu ya. Misalnya saya ini suku Quraisy, gitu. Saya akan menulis tentang suku saya dengan gambaran yang serba hebat. Gitu loh. Mengangkat ya. Gambaran yang serba hebat. Nah, suku yang lain, misalnya suku Anda, buat tandingan. Nah, karya-karya Arab, gitu, di awal-awal itu ketika kita mengacu kepada kitab Ayyamul Arab, itu maka yang dibanggakan itu suku. Makanya kesadarannya adalah kesadaran suku, bukan kesadaran sebagai sebuah bangsa. Begitu. Tapi anehnya, gitu, walaupun mereka ini relasinya tidak harmonis, satu sama lain itu saling berkonflik, sikut-sikutan yang ada adalah kesadaran suku, tapi mereka ini secara bahasa satu rumpun. Gitu loh. Satu rumpun, yaitu bahasa Arab. Adapun memang ada dialek yang berbeda-beda, gitu. Tapi yang namanya rumpun bahasa sama. Misal ini, kita ini dengan orang Melayu kan satu rumpun. Kalau orang Melayu ngomong Jakarta kan Jakarta. Kalau kita Jakarta ya Jakarta. Gitu. Nanti Jawa bahasa Indonesianya agak medok-medok, gitu. Lapo ngono. Kenapa begitu? Ada lagi antara khas Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Beda. Dialeknya beda-beda. Jakarta itu lahjah. Gitu loh. Tapi sebetulnya antara Jakarta itu kan satu rumpun, yaitu rumpun bahasa Melayu. Nah,
kendati mereka berbeda-beda, satu sama lain saling bertengkar, tapi mereka satu rumpun bahasa. Rumpun bahasa itu simbol budaya yang sama. Gitu. Tapi terpecah-pecah. Gitu karena ya. ego tadi ya. Kita kalau tidak ada Indonesia, Ya, begitu Mas. kita kalau tidak ada Indonesia, Bisa jadi mengandalkan primordialisme masing-masing ya. mengandalkan primordial. Kita dengan Sunda misalnya, Majapahit dengan Sunda kan bertengkar, gitu loh. Dimana itu ya perang Bubat itu. Ingat saya terkait dengan sejarah perangnya antara Majapahit dengan Sunda, perang Bubat. Ini kan juga belum ada kesadaran sebagai sebuah bangsa. Hingga mereka melebur menjadi satu, ada perasaan yang sama. Yang namanya bangsa Indonesia ini setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kan begitu? Nah, Arab gitu ya, sebelum kemunculan Nabi itu gambarannya seperti Majapahit sama Sunda, gitu loh. Entek-entekan. Cuman kalau Majapahit sama Sunda itu kan sudah ada state kerajaan. Cuman di Arab itu lebih kecil lagi, yang disebut dengan suku. Nah, ini gambaran awalnya begitu. Gambaran awal. Nah, dalam keadaan terpecah-pecah dan relasi yang kurang harmonis antara suku-suku Arab ini, hadirlah Muhammad. Awalnya di Mekah. Nah, awal di Mekah ini umat itu belum terbentuk. Jadi Muhammad di Mekah itu wahyu-wahyunya ini masih kritik ya. Nah, berbeda ketika Nabi Muhammad di Madinah. Maksudnya kendati nanti mungkin istilah-istilah umat itu di ayat-ayat Makkiyah sudah turun atau ada, tetapi belum tentu mengacu pada konsep umat itu karena belum terbentuk. Begitu ya? Belum terbentuk wahyu gitu loh. Nah, baru terbentuk wahyu itu, kesadaran sebagai sebuah bangsa itu di Madinah. Kenapa kok di Madinah? Karena di Madinah itu ada batas wilayah, gitu ya. Kita pernah membahas itu batas wilayah tanah haram itu. Kemarin. Itu di selatan ada Wadi Air, Wadi Air, lembah air. Lalu di utara ada Gunung Uhud, ada Kharatul Wabar. Itu batas. Jadi sebuah bangsa disebut itu bangsa. Dan punya kesadaran itu jika punya wilayah, teritori. Nah, itu ada teritori. Baru di Nabi Muhammad itu muncul konsep umat punya teritori itu di Madinah. Kalau di Mekah Nabi Muhammad tidak punya teritori. Itu loh. Teritorinya masih dikuasai suku-suku. Nah, bagaimana pembentukan konsep umat di Nabi Muhammad? Pembentukan secara definitif itu baru di Madinah. Gitu loh. Di Madinah dengan adanya batas teritori, batas geografis, lalu kemudian ada pemimpin utama. Pemimpin utamanya adalah Nabi Muhammad. Nah, sampai di sini, gitu. Ini konsep umat. Lalu kemudian ketika kita melihat di internal, di dalamnya, gitu, di dalam umat yang dibentuk ini, yang sudah definitif punya batas teritori itu, di dalamnya itu internal umat ini antara keyakinan-keyakinan itu saya katakan tadi blur. Blur itu kabur. Gitu loh. Jadi perbedaan agama itu bukan bagian dari hanya umat Muhammad. Nah, dari mana kita mengidentifikasinya? Di Piagam Madinah itu kebebasan beragama itu kan boleh. Gitu loh. Ada pasalnya. Kebebasan beragama kalau pasalnya hanya mengatakan innahum ummatu wahidah min dunin nas. Mereka ini yang ada di dalam Piagam Madinah ini adalah umat yang satu. Nah, itu loh kosakata umat baru muncul pertama kali secara definitif di Madinah dalam klausa Piagam Madinah itu. Innahum ummatu wahidah. Nah, kalau kita mengacu kepada internal Piagam Madinah ini mukmin ada. Tadi seperti kita sebut, pernah kita bahas kan, musyrik juga ada. Gitu loh. Kemarin. Wa innahum la yujiru wa innahu la yujiru musyrikun malan li Quraisyin wala nafsan wala yakhuruduna wal ini musyrik ada. Begitu ya. Yahudi ada. Kendati tidak semua. Gitu.
ada juga Arab, ras ini. Ada Arab, ada ras Arab, ada ras Israel. Tuh. Nah, ada mukmin, ada juga musyrik. Ya, Kan begitu. ya. Nah, semua ini dalam satu ummah. Ummatun wahidatun min dunin nas itu. Tanpa membeda-bedakan Tanpa membedakan satu teologi tertentu. satu teologi. Nah, orang Najron yang bergabung di Nabi Muhammad, Kalau sih, saya titik penekanan tanpa membedakan teologi itu, ada nggak satu kejadian dalam orang yang gabung dalam komunitas kenabian Muhammad dalam pihak Madinah itu, ada nggak bukti kebebasan daripada ekspresi melakukan apa ya, ritual tertentu atau peribadatan tertentu sehingga tetap dibiarkan berbeda-beda gitu loh. bukti bahwa yang salah satu bukti bahwa blurnya itu pernikahan beda agama. Loh, dibiarkan. Biarkan itu. Itu. Pernikahan beda agama umum terjadi. Nanti ya berarti. Kenapa? Ya perbedaan beda agama kan. Tapi sementara ini kan apa ya, kendati bervariatif juga sih pendapat-pendapat itu ada yang membolehkan, ada yang tidak, tapi begitu ya ternyata. Ya misalnya ya Nabi Muhammad dengan Maria Kiptiah, Nabi Muhammad dengan Siti Sofia dan lain sebagainya lah. Lalu kemudian muakhoh, Mempersatukan, mempersaudarakan. Muakhoh itu ta'akhu fillahi akhwaini. Saya persaudarakan Anda semuanya itu dua saudara. Itu kan mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Secara teologi kan berbeda. Antara muhajirin sama ansor. Muhajirin itu dominasi komunitas kenabian dalam konteks dia hijrah dari Mekah, yang teologinya mengikuti Nabi Muhammad. Sementara orang ansor itu kan banyak yang Yahudi. Sebentar Pak Lutfi. Muakhoh antara muhajirin dan ansor itu nanti jeda apa tidak Pak Lutfi? Jeda apanya? Pasca kehadiran Nabi Muhammad di Mekah, di Madinah, ada jeda waktu enggak nanti mempersaudarakan itu? Atau jarak beberapa hari begitu? Bulan? Ya. Maksud saya begini loh, ketika, kenapa saya bertanya begitu itu? Jangan-jangan nanti disuruh mengikuti ritual dan teologi Muhammad dulu, baru dipersatukan. Atau tidak, gitu loh maksud saya itu. Tidak Pak, kalau Anda mempersepsi ikut dipersatukan menurut teologi tertentu, bagaimana dengan ayat Al-Quran itu? Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasobiin man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum la yahzanun. Oh, terbantah dengan ayat itu ya? Iyalah. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin itu seperti Salman Al-Farisi itu loh. Gitu loh. Ya. Mereka beriman kepada Allah, begitu, dan beramal soleh, karena 3-4 ini kan semuanya percaya kepada Allah, gitu loh. Kendati teologinya tentu berbeda-beda kan, gitu loh. Ya. Siapa mereka itu beramal soleh, falahum ajrun inda rabbihim, tetap beramal solehan mereka itu masuk dalam kategori pahala Tuhan. Begitu loh. Oke. Jadi makanya di dalam hal ini umat itu tidak satu jenis teologi tertentu. Gitu loh. Nah, buktinya ada ayat itu Tuhan melegalisasi terkait dengan keyakinan-keyakinan yang ada di Nasrani, Yahudi, mukmin, Sobiin gitu. Sobiin itu orang-orang keyakinan yang kalau nggak salah itu yang berangkat dari Persia. Gitu loh. Mereka satu umat ini di Madinah. Makanya saya katakan perbedaan teologi di Madinah itu blur ya. Kabur. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan umat. Nah, di dalam hal ini maka umat itu sebetulnya konsep bangsa. Konsep politik untuk membentuk sebuah state bangsa itu. Kayak argumen atau contoh Pak Lutfi, ketika mungkin kita dalam Jawa belum terbentuk, ketika di luar negeri karena sama-sama Jawa Timur,
Ponorogo atau Madiun atau yang lain, ketika di sana tidak akan merasa satu daerah tertentu, tapi kalau berbeda-beda pun, kalau ada temennya Indonesia, itu perasaan memiliki atau ada temennya lah begitu. Jadi baru terbentuk begitu ya. Iya, jadi kendati Anda ini orang Jawa, orang Sunda, nanti kalau ketemu di Amerika itu ada kayak satu rasa. Nah, begitu. Ya. Nah, di dalam konteks umat masa Nabi Muhammad yang disebut innahum ummatun wahidah min dunin nas, itu yang ingin dibentuk itu perasaan itu. Gitu loh. Kesadaran agar menjadi sebuah bangsa di mana pada era sebelumnya mereka masih bersuku-suku itu. Ada Felix, ada Petra, ada Adnan, ada Kohton, ada Butoh, ada Zawahir, ada A'robi, yang satu sama lain di Ayyamul Arab itu saling mengunggulkan sukunya masing-masing. Gitu loh. Nah, dalam konsep umat itu, ini kesadaran itu coba dibentuk, ya, agar yang namanya Arab yang masih relasinya terpecah-pecah begitu itu muncul kesadaran sebagai sebuah bangsa. Gitu loh. Nah, dengan begitu maka umat itu sebetulnya adalah satu konsep untuk membentuk kesadaran sebuah bangsa itu. Bukan satu konsep teologi yang paling selamat itu. Paham ya? Artinya terbentuknya sebuah bangsa ya. Bangsa. Bukan terbentuknya sebuah agama tertentu. Agama tertentu. Begitu loh. Iya. Jadi konsep ummah itu larinya nanti supaya terbentuknya kesadaran untuk sebuah bangsa. Sebuah bangsa, nation. Jadi umat itu konsep yang lebih besar dari hanya aliran teologi. Gitu. Ini gitu ya? Ini membawai satu konsep negara. Sehingga ketika Anda keluar dari negara ini ke negara yang lain, nanti ketemu di sana, itu ada perasaan sama. Oh, dari Indonesia. Gitu loh. Kan begitu. Ya. Ketika dari Indonesia, enggak peduli itu. Di Indonesia itu mau agama Kristen, mau agama apa, Yahudi dan seterusnya, enggak penting. Yang penting ente ini terbentuk sebuah bangsa ini. Ini jauh lebih penting daripada suku-suku yang terpecah-pecah itu. Coba ketika Anda suku terpecah-pecah begitu, itu hidupnya ya terbatas kepada suku Anda. Iya, akhirnya gitu, tukaran karo koncone dhewe. Tukaran karo kancane dhewe. Mau pergi ke Sunda, Anda harus punya visa. Gitu loh. Visa ke Sunda, visa ke Kalimantan, karena Kalimantan ada kerajaan sendiri. Itu kerajaan aja begitu. Gimana kalau suku? Gitu loh. Terus lebih kecil lagi. Terus konsepnya bagaimana, Pak? Nah, konsepnya itu yaitu tadi, ummah itu adalah sebuah konsep untuk menumbuhkan kesadaran bangsa. Nah, dalam konsep ini, kesungguhan kesadaran bangsa ini lalu kemudian pemimpin utamanya yang mengawal posisi nabi. Yang mengawal pembentukan ini Nabi. Jadi Nabi itu perannya lebih besar daripada hanya sekedar kamu anggap sebagai penyelamat aliran teologimu. Iya ya. Dakwah nih apa ya tentang syahadat begitu. Gitu loh. Nah, dalam konteks membentuk sebuah bangsa ini, tentu itu diawali dari Piagam Madinah itu yang kecil itu. Di awal yang kecil ini lalu membesar. Ledakan terbesar ketika umat Nabi Muhammad itu terbentuk, di mana kesadaran sebuah bangsa itu mulai muncul, itu ketika Fathul Mekah sama Amul Wufud, tahun delegasi itu ada, kalau dalam catatan Khalil Abdul Karim itu, kalau nggak salah ingat ya, coba dicek nanti. Ada sekitar 70 suku-suku di Arab ini bergabung. Nah, bergabung, mereka menyatu di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad dengan ibu kota Madinah. Makanya Madinah itu disebut Madinah, bukan Yasrib. Itu untuk menamai center, pusat, center of Korea. Di luar Madinah namanya Korea. Jadi suku-suku Korea, kecamatan lah, kabupaten. Korea itu kayak distrik gitu loh. Distrik ya. Distrik
Nah, Madinah itu menyebut ibu kota. Nah, ibu kota ini kan punya banyak pintu. Ya. Makanya Madaniyah itu mengacu kepada, ya selain makna peradaban, ini makna center. Center yang membawai Koryah-Koryah itu. Nah, Koryah-Koryah ini milik tanah-tanah suku. Yang ketika mereka bergabung dengan negara Madinah, mereka satu bangsa. Nah, inilah konsep yang disebut dengan ummah. Jadi ummah itu adalah konsep sebuah kebangsaan. Yang mana di dalamnya menyatukan suku, teologi, dan ras. Berhasil itu Pak Lutfi pada masa itu. Berhasil. Tolak ukurnya? Tolak ukurnya terbentuknya negara Madinah dengan bergabungnya suku-suku di luar Madinah pada tahun delegasi. Yang disebut dengan Amul Wufud itu. Berarti itu menguatkan ini ya. Seringkali Pak Lutfi berargumen bahwa Nabi itu tidak mengusung teologi atau agama tertentu, tapi untuk membangun sebuah nation atau bangsa itu di situ ya Bu. Makanya sejak awal saya katakan Nabi itu negarawan. Gitu loh. Nabi itu negarawan. Cuman di beberapa temen itu ya memandangnya Nabi itu adalah teologiawan. Nah ini saya tidak setuju begitu itu. Nabi itu statesman, Nabi itu negarawan. Yang diusung ini membentuk yang namanya kebangsaan Arab yang waktu itu terpecah-pecah, saling padahal mereka ini satu anak cucu, satu ras yang disebut dengan ras Semit. Nah, jadi ras Semit itu begini loh Pak. Nabi Nuh ini kan punya 3 anak, ya, namanya Ham, Sam, lalu Yaf. Nah, Yaf itu menurunkan yang namanya ras Yafitik, itu di wilayah-wilayah Asia Timur. Sem itu menurunkan ras Semitik, itu keturunan Ibrahim sama Sarah ini ras Semitik. Lalu ras Hamitik itu yang ada di Eropa sana, sama Habsi dan seterusnya itu ras Hamitik. Nah, mereka ini satu ras yang disebut ras Semitik. Tapi dalam ras Semitik ini ada variasi identitas. Ada Petra, ada Felix, ada Kohton, ada Adnan, ada Butoh, ada Akrobi, ada Dawahir, yang satu sama lain saling bertikai. Disatukanlah mereka dalam konsep umat agar yang namanya satu ras ini punya negara. Dari punya negara, maka kesejahteraan itu bisa diatur. Nah, ini terkait dengan konsep ummah ya. Nah, nanti Pak Lutfi, kalau ada pelanggaran-pelanggaran tertentu yang digunakan untuk apa ya, menghakimi atau mengadili, apakah kemudian wahyu yang turun kepada Nabi atau piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi itu? Tergantung dari bentuk pelanggarannya. Karena pastikan ya, karena awalnya orang ini gontok-gontokan antar suku dan seterusnya, kendati dalam konsep umat kan tidak serta-merta. Ada kejadian-kejadian tertentu yang mungkin itu dapat merongrong dari konsep ummah itu, begitu loh. Ya, misalnya munafik ya. Ya, begitu. Misalnya munafik itu. Munafik ini awal-awalnya dibiarkan. Karena gimana ya, mereka hanya membuat desas-desus, isu-isu. Beda dengan konfrontasi terbuka. Perang. Konfrontasi terbuka itu misalnya kayak Bani Quraidah. Bani Quraidah itu ketika perang antara Nabi Muhammad sebelum Fathul Mekah, itu mereka secara diam-diam itu bekerja sama dengan Quraisy Mekah. Akhirnya terjadilah perang Bani Quraidah. Diusirlah mereka dari Madinah hingga kemudian mereka masuk di wilayah Khaybar itu. Nah, ini bentuk bagaimana setelah rasa itu terbentuk, akhirnya merasa harus sama-sama melindungi Madinah itu ya. Merasa sebagai sebuah bangsa, maka pengkhianat harus diusir. Gitu loh. Karena mengganggu. Coba kalau masih suku-suku. Coba kalau masih suku. Enggak, Pak. Gitu loh. Iya. Nah, inilah makanya itulah konsep umat di masa Nabi Muhammad. Makanya pernyataan yang mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad itu hanya aliran teologi tertentu, saya tidak setuju itu. Itu mengingkari masa kenabian awal.
Di mana konsep umat itu terbentuk untuk membentuk satu kesadaran Arab sebagai sebuah bangsa. Oke. Nah, setelah terbentuk begitu, butoh hilang. Gitu loh. Lalu kemudian butoh hilang, dawahir hilang. Lalu kemudian si Felix hilang, Petra hilang, A'robi melebur menjadi satu, itu Madinah. Dalam konsep ummah di Madinah itu. Dari situlah negara. Nah, cuman kemudian karena dinamis tadi. Kan saya mengatakan dinamis tadi. Dari dinamis. Umat itu kan dinamis. Ya. Dinamis itu apa yang diletakkan di masa Nabi Muhammad itu belum tentu itu dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Spirit dan konsep-konsep yang sedemikian rupa itu. Sedemikian rupa ini lalu kemudian dimanfaat. Yang namanya di Nabi Muhammad melebur. Tapi ketika Nabi Muhammad wafat, ini bangkit lagi nih. Butoh, Dawahir, Patrick, Petra. Berarti manusiawi ya. Kadang-kadang kita pun kan kadang-kadang kene cah kono kok. Begitu kan? Kadang-kadang kita jagungan di warung kopi atau di mana, kadang-kadang kan dengan egoisentrisme tertentu kan kadang-kadang secara tidak sadar cah kono dilawan. Nah, begitu. Muncul juga ya di sana. Muncul. Misalnya begini, oke lah. Anda ini dengan orang Sunda ketika menjadi TKW di Amerika bisa bersatu. Oke, ya. Tapi ketika misalnya pemilu, karena merasa sama-sama jauh dari Indonesia. Tapi ketika pemilu misalnya, pilihan misalnya bupati. Iya ya. Jauh-jauh ya. Gitu. Ketika pilihan bupati, kira-kira identitas Jawa sama Sunda itu masuk apa enggak? Ya selalu digoreng-goreng biasanya. Selalu digoreng begitu loh. Bahkan misalnya di dalam politik-politik di Indonesia misalnya, gorengan pribumi dan non pribumi itu kan selalu muncul. Nah, kan begitu kan? Ya. Itu ketika di politik internal. Tapi ketika misalnya mereka keluar dari Indonesia, begitu. Itu saya sendiri pengalaman subjektif, mungkin Anda merasakan itu. Ketika di luar, loh Indonesia begitu. Begitu. Ya, ya. Atau misalnya saya di Kalimantan misalnya, loh dari Ponorogo begitu misalnya. Tapi ketika saya di Ponorogo misalnya, nanti ada pilihan bupati, loh ente kan begitu lagi. Begitu. Kesukaan itu kadang-kadang muncul. Jadi muncul tenggelam juga begitu. Udah. Ketika Nabi Muhammad wafat, Asobiah itu muncul lagi. Asobiah itu muncul lagi. Nah, ini nanti ada pergeseran lagi konsep umat. Pasti melalui proses lagi. Dan itu akan panjang lagi. Itu nanti satu segmen tertentu ya. Ada satu segmen tertentu begitu. Segmen tersendiri. Satu segmen tersendiri untuk membahas ini. Pergeseran konsep ummah yang dibangun Nabi pasca Nabi. Dan pasca Nabi gitu. Itu nanti juga kita harus meninjau loh, tinjauan semantik Al-Qur'an. Tinjauan bahasa. Misalnya umat di Al-Qur'an kan juga ada umatan wasaton. Ya. Litakunu syuhada kan. Kuntum khairu ummatin. Kuntum khairu ummatin. Ini gimana ini? Ini acuan-acuan historisnya kemana? Lah, dan itu nanti ketika argumen itu dilontarkan, mestinya harus nyambung kan antara makna di dalam kuntum khairu ummatin, terus ayat yang satunya lagi di dalam lafaz umat mestinya kan harus sama maknanya. Antara yang ada di teks Al-Qur'an dengan fakta historis yang barusan kita diskusikan, spiritnya atau maknanya harus nyambung dong. Kalau ya Pak Lutfi yang bertanggung jawab. Iya. Kalau enggak nyambung, maka Al-Qur'an enggak ada konteksnya. Oh, iya. Kehilangan konteksnya ya. Maka sebetulnya kalau Anda membaca konsep-konsep umat di dalam Al-Qur'an, perspektif yang digunakan menurut saya seharusnya terkait dengan fenomena kebangsaan itu, bukan fenomena aliran teologi tertentu. Karena kadang-kadang ini Pak Lutfi ada yang terjemah dalam kurungnya itu umat tertentu. Umatan wasaton lalu ada gitu. Iya begitu. Lalu yang lain di luar paham teologi Anda tidak begitu. Ini nanti lain, Pak. Oke. Kasih closing statement Pak Lutfi terkait dengan tema sore ini untuk memantapkan konsep ummah ini.
sebelum kita akhiri. Umat itu bukan konsep teologi, tapi konsep kebangsaan. Menjadi umat Muhammad berarti menjadi negarawan. Bukan membela teologi tertentu. Kalau spiritnya berarti mengusung kesukuan-kesukuan, justru mendistorsi umat pada masa kenabian. Kendati secara manusiawi muncul, baik itu di orang Arab maupun orang-orang Indonesia. Saya kira demikian. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komentar-komentar insya Allah kita baca di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Pak Lutfi. Salam.